Bab 591 Kapten Lan Xuanyu. Mereka masih remaja. Jika mereka diberi 10 tahun lagi untuk tumbuh, Akademi Shrek pasti akan memiliki kumpulan monster kecil baru. Sambil membiasakan diri dengan kontrol kapal perang dan berbagai fungsi, dia meminta bimbingan Deng Bo setiap kali dia memiliki pertanyaan atau keraguan. Deng Bo hanya mengamati dari pinggir lapangan dan menjawab pertanyaan mereka. Dia sangat kooperatif. Dia ingin melihat apakah orang-orang kecil ini benar-benar bisa mengemudikan kapal perang kembali ke Akademi Shrek. Bersiaplah untuk lepas landas. Lan Xuanyu mengenakan helm dari kursi pilot utama dan menghubungkan kekuatan spiritualnya ke sistem utama kapal perang. Dia sekali lagi merasa bahwa kapal perang itu adalah bagian dari tubuhnya. Diiringi gemuruh pelan, kapal perang itu mulai menyala. Di tengah getaran kecil, kapal perang perlahan melayang dari tanah dan memuntahkan api dari ekornya saat tiba-tiba berakselerasi. Ini lepas landas. Qianlei berteriak kegirangan sementara yang lain mengungkapkan ekspresi bersemangat. Pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang akhirnya meninggalkan tanah dan terbang langsung ke langit. Lan Xuanyu telah menetapkan tujuan GPS. Selama semuanya normal, mereka akan langsung menuju planet Douluo. Setelah melewati atmosfer, dunia luar sedikit bergetar dan warna merah samar tampaknya telah melapisi permukaan kapal perang. Tidak lama kemudian, kapal perang itu berguncang dan Lan Xuanyu merasa jauh lebih santai. Mereka telah keluar dari atmosfer planet surga dan memasuki ruang angkasa. Pengelolaan planet jahat ini sangat lemah. Jika itu adalah planet lain di Federasi Douluo dengan kapal perang atau pesawat ruang angkasa lepas landas, mereka harus melalui prosedur khusus untuk melaporkan rute mereka dan prosedur serupa lainnya. Tapi tidak perlu untuk itu di sini. Ada begitu banyak armada bajak laut sehingga mereka bisa terbang sesuka hati. Mereka hanya harus membayar untuk pengembalian mereka. Merasakan ruang di luar, Lan Xuanyu merasa bersemangat. Mereka terbang, dan di bawah kendali mereka, kapal perang itu terbang. Ini adalah penerbangan pertamanya sebagai kapten, dan ini akan menjadi pertama kalinya dia mengemudikan kapal perang luar angkasa. Langkah ini membuatnya merasa seolah-olah telah memasuki dunia lain. Meski tidak bisa mengendalikannya, Deng Bo masih bisa melihat rangkaian data di jendela. Anak-anak muda ini tidak memiliki masalah dalam mengoperasikan kapal perang. Selain itu, kapal perang pengintai Sekte Tang terlalu sederhana. Mengandalkan intuisinya, Lan Xuanyu mengendalikan kapal perang untuk terbang dengan sangat mantap. Dia terutama berfokus pada navigasi dan secara bertahap meninggalkan Sin City. Keadaan pikiran Deng Bo telah benar-benar tenang. Saat ini, hanya ada pujian di hatinya. Ini adalah sekelompok anak berusia 12 hingga 13 tahun. Ketika dia di usia ini, bahkan mencoba mengendarai mobil jiwa sudah di luar jangkauan. Tapi mereka sudah mengemudikan kapal perang luar angkasa, dan mereka benar-benar melakukannya. Bahkan dia harus mengakui bahwa rencana Lan Xuanyu untuk menculiknya telah berhasil. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan ujian akhir yang tampaknya mustahil. Luar biasa, orang-orang muda ini benar-benar luar biasa. Pesawat ruang angkasa terbang dengan mantap sementara Lan Xuanyu mengandalkan hubungannya dengan sistem utama untuk merasakan berbagai fungsi pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang ini. Selama perjalanan pertama, semua orang bergiliran untuk mengujinya dan dia belum memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Sekarang dia adalah kaptennya, dia berusaha keras untuk merasakan keajaiban kapal perang ini melalui sistem utama. Ini memungkinkan dia untuk memahami betapa luar biasanya kapal perang pengintai Sekte Tang ini dan seberapa lengkap fungsinya. Kegugupan awal mereka berangsur-angsur berubah menjadi keakraban. Lambat laun, mereka mulai merasakan nikmatnya mengemudikan kapal perang. Alam semesta tidak terbatas. Bepergian di alam semesta yang begitu luas membuat mereka bersemangat dan pada saat yang sama, mereka secara bertahap mengembangkan rasa hormat terhadap alam semesta. Jika bukan karena kemajuan teknologi modern, bagaimana manusia bisa terbang di alam semesta? Bagaimana mereka bisa melintasi planet untuk mengalami misteri dunia lain? Begitu banyak pendahulu telah bekerja keras untuk menghasilkan teknologi ini. Semua ini terlalu indah. Itu tidak terbayangkan. Meskipun semuanya tampak berjalan lancar saat ini, Lan Xuanyu tahu bahwa mereka masih memiliki satu rintangan lagi yang harus diatasi. Hanya dengan mengatasi rintangan ini mereka akan benar-benar aman, dan itu melewati lubang cacing. Setelah melewati lubang cacing, mereka masih harus melewati pos pemeriksaan Sin Planet Asteris. Setelah melewati rintangan itu,
mereka bisa langsung pulang. Ketua tim, apakah ada yang perlu kita perhatikan saat melintasi lubang cacing? Lan Xuanyu bertanya pada Deng Bo. Mereka semakin dekat ke lubang cacing dan dia mulai gugup. Deng Bo berkata, sebagai kapten, kamu harus selalu menjaga hubungan antara kekuatan spiritualmu dan sistem utama saat melintasi lubang cacing. Lubang cacing sebenarnya adalah fenomena astronomi yang aneh dari pelipatan ruang. Saat melintasinya, kapal perang sama sekali tidak boleh menyimpang dari jalurnya. Karena proses ini akan menyebabkan banyak gangguan energi, Anda perlu membantu sistem utama. Jangan menyimpang dari rute dan melakukan kontrol semi-otomatis. Anda harus fokus pada apakah kapal perang mengikuti rute tersebut. Begitu ada tanda-tanda penyimpangan, Anda harus menyesuaikannya secara manual. Lan Xuanyu mengangguk. Dipahami. Deng Bo tidak bisa tidak bertanya, kamu memiliki kekuatan spiritual di atas alam roh laut, kan? Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, jangan khawatir, kekuatan spiritualku telah melebihi 4.000. Seharusnya tidak ada masalah. Lebih dari 4.000. Deng Bo tertegun. Kemudian, sudut mulutnya berkedut dan dia diam. Dia tidak ingin berbicara dengan mereka lagi, sungguh. Ketika mereka akhirnya tiba di lubang cacing, bayangan samar sudah ada di depan mereka. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, aktifkan penghalang pertahanan tingkat pertama. Semuanya, bersiaplah. Fokus. Saat dia berbicara, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada koneksi dengan sistem utama. Sudah waktunya untuk menyeberangi lubang cacing dan mereka tidak boleh ceroboh. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin menghadapi bahaya yang fatal. Penghalang pertahanan kapal perang pengintai Sekte Tang diaktifkan dan mereka memasuki lubang cacing tanpa suara. Kali ini, sebagai pilot utama kapal perang, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang intens di dunia luar. Itu adalah perubahan spasial yang sangat cepat. Perubahan spasial ini seperti semua jenis energi aneh yang terus-menerus berputar-putar, dan kapal perang mereka berputar-putar melalui fluktuasi kekerasan energi ini seolah-olah sedang melewati pintu. Dan setiap pintu yang dilaluinya akan mirip dengan lompatan. Jadi ini perjalanan luar angkasa. Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti. Kemampuan Nana untuk berteleportasi dari jarak jauh setara dengan membuat lubang cacing kecil, atau lebih tepatnya, jenis lubang cacing yang paling sederhana. Dia dapat melakukan perjalanan dengan melipat ruang dan melintasi setengah benua dalam waktu yang singkat. Memahami atribut luar angkasa pasti akan sangat membantunya. Seperti yang dikatakan Deng Bo, karena gangguan luar angkasa, meski ada perisai pelindung, kapal perang tersebut masih menunjukkan tanda-tanda penyimpangan. Dia dengan hati-hati menyesuaikan dan mengendalikan kapal perang dengan kedua tangan, memungkinkannya bergerak dengan mantap di jalur navigasi. Deng Bo sebenarnya lebih gugup darinya karena dia terus memperhatikan data. Begitu ada penyimpangan, dia akan segera bergegas ke sisi Lan Xuanyu dan meminta perubahan kendali. Pada saat itu, Lan Xuanyu pasti setuju. Tetapi fakta membuktikan bahwa Lan Xuanyu memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk melakukan ini. Kapal perang itu bergerak sangat mulus, dan bahkan jika ada sedikit penyimpangan, Lan Xuanyu akan segera menyesuaikannya. Hati gugup Deng Bo berangsur-angsur rileks saat dia diam-diam mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. Pengalaman penyeberangan lubang cacing ini merupakan proses yang sangat diperlukan bagi Lan Xuanyu untuk mengemudikan kapal perang. Ini juga merupakan proses yang harus dilalui oleh setiap komandan kapal perang. Hanya saja Lan Xuanyu mengalami ini di usianya, dia mungkin telah memecahkan rekor usia federasi. Asteris kami akan mengubah Sin City menjadi Sin Planet mulai dari sekarang. Bab 592 Serang. Rudal antimateri. Lan Xuanyu telah memasuki kondisi fokus penuh dan terus-menerus menyesuaikan dirinya dan hubungannya dengan kapal perang. Pada saat yang sama, dia memahami misteri ruang yang terlipat di dalam lubang cacing. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semua distorsi tiba-tiba menghilang. Dalam persepsi Lan Xuanyu, semuanya tampak melambat. Tidak ada lagi distorsi yang aneh dan aneh di luar, dan sebagai gantinya adalah kosmos yang tak terbatas. Mereka keluar, ya, mereka keluar dari lubang cacing. Lan Xuanyu menghela nafas lega dan santai. Wah, kita keluar. Lan mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Ini adalah pertama kalinya mereka mengemudikan kapal perang melalui lubang cacing. Tetapi pada saat itulah alarm radar kapal perang berbunyi. Sebuah kapal perang hitam pekat dengan paku di permukaannya perlahan mendekati mereka.
Itu adalah kapal perang yang melindungi lubang cacing di planet surga. Sebuah notifikasi muncul. Lan Xuanyu mengangkat telepon itu. Tolong hentikan kapal segera dan bersiap-siap untuk naik. Suara dingin datang dari sisi lain. Membiarkan mereka naik ke kapal. Lan Xuanyu tertegun sejenak dan mau tidak mau melepas helmnya untuk melihat Deng Bo. Menurut Deng Bo, saat memasuki Sin Planet, seseorang harus membayar logam langka sebagai biaya masuk, tetapi saat keluar, tidak akan ada cek kecuali ada keadaan khusus. Deng Bo mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin karena kalian diinginkan. Serahkan otoritas komando kepada saya dan saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Jika mereka naik ke kapal untuk diperiksa, sebagai penjahat yang dicari, kalian akan terungkap. Mata Lan Xuanyu berkedip saat dia melihat keluar jendela. Saat ini, mereka bukan satu-satunya kapal perang luar angkasa yang lewat. Ada juga kapal perang luar angkasa lainnya, dan kapal perang luar angkasa yang bertugas untuk berpatroli di planet surga sedang memeriksa mereka. Ini adalah satu-satunya kapal perang luar angkasa yang datang ke sisi Lan Xuanyu. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan perintah ke Deng Bo. Ketua tim, apakah Anda yakin mereka tidak akan menaiki kapal perang kita? Lan Xuanyu bertanya pada Deng Bo. Deng Bo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada kemungkinan 20-30% mereka tidak akan melakukannya. Kita bisa mencoba menyuapnya. Lan Xuanyu bertanya, bagaimana jika mereka bersikeras menaiki kapal perang? Deng Bo berkata, kita hanya perlu mengisi daya. Lagi pula kita sudah keluar dari lubang cacing. Dalam hal performa, kapal perang kita. Saat dia mengatakan itu, dia melihat bahwa Lan Xuanyu telah mengenakan helmnya dan mengeluarkan serangkaian perintah. Aktifkan perisai pelindung, kekuatan penuh. Percepat dengan kecepatan penuh, kami akan membebaskan diri dengan mengisi daya. Persiapkan fungsi tembus pandang. Saat dia berbicara, sebuah panel dengan beberapa tombol kontrol muncul di kedua sisi tempat duduknya. Panel ini sangat mirip dengan panel pilot kapal perang antar bintang, dan untuk kapal perang, semuanya dioperasikan secara manual. Deng Bo menatapnya dengan mulut ternganga. Apa yang sedang terjadi? Dia ingin memaksa masuk hanya karena beberapa kata. Bukankah ini terlalu menentukan? Dia bahkan tidak mencoba untuk berkomunikasi. Penilaian Lan Xuanyu sebenarnya sangat sederhana. Jika Deng Bo mengatakan bahwa dia memiliki peluang 50% untuk meyakinkan pihak lain untuk tidak naik ke kapal, dia akan menyerahkan perintah kepada Deng Bo untuk mencoba bernegosiasi. Tapi Deng Bo berkata hanya 20-30%, jadi apa gunanya bernegosiasi? Selain itu, mereka harus mengambil risiko untuk melepas manset penahan suci Deng Bo. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, situasinya akan menjadi semakin tidak terkendali. Mereka mungkin juga mencoba mengendalikan semuanya dengan tangan mereka sendiri, jadi Lan Xuanyu segera membuat keputusan. Dalam imajinasi Deng Bo, anak sapi apa yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Itu persis situasi ini, terutama ketika Deng Bo menyebutkan bahwa pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang harus lebih baik daripada pihak lain, Lan Xuanyu secara alami tidak ragu. Di sisi lain, nosel mesin di ekor kapal perang pengintai Sekte Tang padam saat mereka terbang menuju planet surga. Mereka melambat seolah-olah mereka akan menerima inspeksi. Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa berkali-kali, armada dari planet surga ini biasanya mengancam para perompak luar angkasa di sini hanya untuk meminta suap. Ketika Deng Bo mengatakan bahwa hanya ada 20% hingga 30%, dia sebenarnya ingin menggodanya. Dia tidak berharap Lan Xuanyu memberinya tanggapan langsung seperti itu. Kedua kapal perang secara bertahap semakin dekat dan Lan Xuanyu segera memerintahkan, tembakan rudal antimateri. Sebagai kapten, dia langsung memberikan lokasi. Pada saat yang sama, di bagian ekor kapal perang, jet yang hendak keluar tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan inti kapal perang meningkat secara maksimal. Cahaya yang kuat ditembakkan dan kapal perang itu berakselerasi hampir seketika. Pada saat yang sama, 4 lampu redup ditembakkan secara diam-diam. Tidak hanya itu, tetapi meriam utama dan meriam sekunder dari kapal perang pengintai Sekte Tang ditembakkan hampir bersamaan dengan tembakan sinar jiwa ke arah kapal perang planet surga yang mendekat. Pihak lain jelas terkejut dengan serangan habis-habisan mereka yang tiba-tiba. Sudah terlambat untuk mengelak karena mereka dengan cepat mengaktifkan penutup pelindung kapal perang, tetapi mereka masih diserang oleh sinar jiwa kapal pengintai Sekte Tang. Dalam sekejap,
tutup pelindung kapal perang berkembang dengan sangat cemerlang. Di dalam pesawat luar angkasa pengintai Sekte Tang, Deng Bo berkata dengan kaget dan marah, "Apakah kamu gila? Bagaimana Anda bisa menyerang? Jika Anda hanya lari, pihak lain bahkan mungkin tidak akan mengejar Anda. Seranganmu ini adalah dendam kematian." Lan Xuanyu berkata tanpa daya, "Kamu baru saja tidak menyebutkannya. Bagaimana saya tahu? Bagaimana cara menerobos tanpa menyerang?" Deng Bo menyadari bahwa dia salah, benar-benar salah. Dia telah meremehkan keberanian orang-orang muda ini. Meskipun dia terkejut ketika Lan Xuanyu mengatakan bahwa dia akan menyerang, dia tidak menghentikannya karena kapal perang sering melakukan itu. Mereka akan berbalik dan lari ketika mereka diperas. Jika mereka cukup cepat, mereka tidak akan diperas jika tidak tertangkap. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Lan Xuanyu tidak hanya mengemudikan kapal perang dan lari, tetapi malah mengambil inisiatif untuk menyerang. Lan Xuanyu bukan anggota Sekte Tang, dan dia tidak perlu memikirkan apakah kapal perang akan kembali ke planet surga atau tidak di masa depan. Dia hanya perlu memikirkan bagaimana meninggalkan medan perang dan segera kembali ke planet induk. Oleh karena itu, menurutnya cara terbaik untuk mencegah kapal perang musuh mengejar adalah dengan menyerang terlebih dahulu, menekan pihak lain, bahkan melukai kapal perang pihak lain. Dengan cara ini, ketika mereka akan meninggalkan medan perang, kemungkinan dikejar akan sangat berkurang. Itu adalah proses pemikiran yang sederhana dan langsung, tetapi Deng Bo terkejut. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menahan diri dengan orang-orang kecil ini. Dia benar-benar harus memberitahu mereka semuanya dengan detail. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Serangan telah diluncurkan, dan bahkan misil antimateri telah diluncurkan. Ini adalah serangan terkuat dari kapal perang ini. Deng Bo dengan cepat mengalihkan pandangannya ke layar jendela dan terkejut saat mengetahui bahwa Lan Xuanyu tidak hanya meluncurkan rudal antimateri, dia juga meluncurkan keempatnya sekaligus. Ini adalah seluruh persenjataan kapal perang Sekte Tang dan rudal antimateri sangat mahal. Di bawah rentetan sinar jiwa, kapal perang pihak lain hanya bisa mengaktifkan perisai pelindungnya dan bertahan secara pasif, tetapi mereka mencegat semuanya. Keributan di sini secara alami menarik perhatian kapal perang planet surga lainnya. Mereka berhenti memeriksa kapal perang lain dan dengan cepat terbang. Tepat pada saat ini, kapal perang yang mencoba mencegat tim Lan Xuanyu meledak. Rudal antimateri Sekte Tang adalah yang paling canggih di Federasi Douluo saat ini. Tidak hanya mereka sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki teknologi terbaru. Rudal hantu dengan karakteristik yang mirip dengan tembus pandang. Bahkan radar tercanggih pun hanya bisa mendeteksi jejak mereka dari jarak dekat. Oleh karena itu, ketika kapal perang Lan Xuanyu kehabisan tenaga, keempat rudal antimateri benar-benar terbang sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh Lan Xuanyu. Bab 593 tidur mengkonsumsi lebih sedikit energi. Salah satunya terbang diam-diam ke sisi kapal perang planet surga yang menghalangi mereka. Sementara pihak lain melawan meriam jiwa Lan Xuanyu dengan sekuat tenaga, rudal antimateri telah mendekati mereka. Rudal meledak seketika, dan kekuatan mengerikan yang membawa karakteristik antimateri langsung merobek ruang terbuka dan merobek perisai pelindung kapal perang itu. Meriam utama di bawah kendali Lan Xuanyu memanfaatkan situasi dan langsung meledakkan kapal perang. Di bawah ledakan besar, setengah dari seluruh kapal perang diselimuti api. Lan Xuanyu telah mengendalikan kapal perang Sekte Tang untuk tiba-tiba berayun secara horizontal dan mengubah arah. Semua mesin bekerja dengan tenaga penuh dan mereka melarikan diri dengan cepat. Melihat ledakan yang tiba-tiba itu, 7 atau 8 kapal perang perompak segera menyerang seperti banteng yang marah. Kapal perang bajak laut selalu dikenal karena kecepatannya. Begitu dengan kekuatan penuh, mereka sangat cepat. Namun, beberapa kapal perang depan yang sedang terbang di depan tiba-tiba meledak. Ujung depan kedua kapal perang itu terkoyak dan terlempar secara horizontal ke udara, menghalangi kedua kapal perang di belakang. Ini adalah efek dari 3 rudal antimateri lainnya. Lan Xuanyu tidak menggunakannya untuk menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia mengendalikan rudal antimateri ini untuk terbang ke lokasi yang ditentukan dan mereka memasuki keadaan hening. Rudal hantu yang dalam keadaan diam tidak dapat dideteksi oleh radar apapun dan hanya dapat disapu oleh pengintaian senjata. Namun, pesawat luar angkasa bajak laut ini tidak menyangka bahwa Lan Xuanyu benar-benar akan memasang beberapa rudal antimateri di udara seperti ranjau. Saat mereka bertabrakan, penghalang pertahanan mereka hanya setengah terbuka karena mereka belum memasuki pertempuran.
Mereka jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Deng Bo tidak bisa lagi berpikir saat melihat dua pesawat ruang angkasa planet surga yang terbakar di luar jendela kapal. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melakukan yang lebih baik daripada Lan Xuanyu melawan begitu banyak pesawat ruang angkasa bajak laut. Bocah ini sepertinya dilahirkan untuk pertempuran luar angkasa, ya. Pada saat ini, kapal perang pengintai Sekte Tang sudah bergerak dengan kecepatan penuh. Masih ada 3 kapal perang perompak di belakang mereka yang tidak terpengaruh oleh ledakan sebelumnya. Kedua belah pihak sangat cepat, dan ketiga pesawat ruang angkasa bajak laut ini tampaknya telah menyadari apa yang baru saja dilakukan Lan Xuanyu. Mereka menyebar dan berakselerasi dari 3 arah berbeda, mengejar mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan menembakkan sinar jiwa dan melakukan baku tembak untuk menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, Lan Xuanyu menunjukkan levelnya sebagai pilot pesawat ruang angkasa yang berada di peringkat 10.000 teratas di seluruh federasi. Tangannya bergerak cepat dan berkoordinasi dengan gelombang otaknya. Orang bisa melihat bahwa tangannya bergerak sangat cepat sehingga bayangannya tertinggal. Kapal perang pengintai Sekte Tang terus melakukan segala macam manuver mengelak, melayang, mengayun, berguling, berakselerasi dalam 2 langkah. Bahkan gerakan Cobra Straightening Up. Tiba-tiba, kapal perang pengintai Sekte Tang dipenuhi dengan alarm. Melakukan segala macam manuver mengelak dengan kecepatan penuh merupakan beban besar bagi kapal perang. Namun, Lan Xuanyu bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari hal ini dan terus mengelak. Dia benar-benar menghindari sebagian besar tembakan artileri kapal perang. Pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang secara bertahap mengaktifkan keadaan hantu dan secara bertahap menjadi tidak terlihat. Seperti yang telah disebutkan Deng Bo sebelumnya, pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang tidak ada bandingannya dengan yang berasal dari planet surga dalam hal kinerja. Segera, mereka melepaskan pesawat ruang angkasa pengintai itu dan mengandalkan keadaan tembus pandang mereka untuk terbang ke kedalaman alam semesta. Proses ini tidak lama, dari serangan Lan Xuanyu hingga menghindari serangan dan memasuki mode siluman, hanya butuh waktu sekitar 10 menit. Tapi 10 menit ini pasti bisa digambarkan sebagai mendebarkan. Pengejaran luar angkasa ini berakhir dengan mereka melarikan diri. Lan Xuanyu meletakkan kedua tangannya di panel kontrol lagi dan menghela napas lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kapal perang memang berbeda dari pejuang luar angkasa. Batas mereka sedikit lebih lemah dan mereka tidak terlalu gesit. Jika mereka gesit seperti pejuang luar angkasa dan kami memiliki lebih banyak rudal antimateri, kami mungkin dapat menghancurkan ketiga kapal perang itu. Helmnya terangkat. Setelah meninggalkan pertempuran, mereka hanya perlu mengandalkan navigasi otomatis kapal perang untuk membawa mereka kembali. Saat ini, dia masih tenggelam dalam pertempuran singkat itu. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu benar-benar terlibat dalam pertempuran kapal perang antariksa. Perasaan ini terlalu menyenangkan dan memuaskan. Deng Bo melihat kegembiraan di matanya dan sepertinya dia ingin kembali untuk menghancurkan musuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menutupi matanya dengan tangannya yang diborgol. Dia tidak bisa memahami dunia ini lagi. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Anak muda saat ini benar-benar. Bos, bisakah aku muntah di belakang sekarang? Qian Lei memandang Lan Xuanyu dengan menyedihkan. Wajahnya sangat pucat. Lanjutkan, kata Lan Xuanyu dengan kesal. Aku menyuruhmu untuk melatih keterampilan pilotingmu dengan benar. Anda tidak tahan lagi, kan? Yang pertama menyerang bukanlah Qian Lei, tapi Liu Feng. Rasa keseimbangan pria secara alami lebih lemah daripada wanita. Selain itu, mereka belum lama mempelajari petarung luar angkasa. Lan Xuanyu tidak menahan diri sama sekali selama sesi uji coba yang intens sebelumnya. Itu sudah dekat dengan batas pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang. Orang hanya bisa membayangkan dampaknya. Lan Xuanyu berdiri dari kursi kontrol utama dan menggerakkan tubuhnya. Dia masih dalam keadaan kegembiraan yang tinggi. Konsumsi kekuatan spiritualnya sebelumnya tidak terlalu besar. Adapun waktu uji coba, tidak banyak untuk pilot es seperti dia yang sering disalahgunakan oleh Tang Zhenhua. Dia berjalan ke Deng Bo dan berkata, Ketua tim, dari uji coba barusan, saya merasa kapal perang pengintai Sekte Tang kita masih perlu ditingkatkan. Misalnya, saya rasa kita bisa mempersingkat panjangnya. Dengan cara ini, dampak drift akan berkurang dan pinggang kapal perang bisa lebih tebal untuk meningkatkan stabilitas. Yang terpenting, bisakah kita melengkapi lebih banyak rudal antimateri? Kalau ada 8, hehe.
Apakah menurutmu misil antimateri adalah kubis? Deng Bo mengamuk. Itu adalah senjata ampuh yang dapat menghancurkan ruang untuk sementara. Anda menggunakan 4 dari mereka sekaligus. Saya akan menyelesaikan skor dengan akademi Anda ketika kami kembali. Ahem, pemimpin tim, saya pikir Anda harus memiliki kesadaran diri sebagai tawanan. Saat ini, kapal perang ini telah direbut oleh kami. Lan Xuanyu menepuk pundak Deng Bo. Start, kamu sedikit gila. Tunggu dan lihat bagaimana aku akan melaporkan ini ke sekolahmu. Raungan Deng Bo disegel di mulutnya dengan selotip. Yang mengeluarkan kaset itu adalah Yuanen Hui Hui, sedangkan yang melakukannya adalah Tang Yuge. Tang Yuge menjawab dengan acuh tak acuh, kita tidak perlu khawatir tentang hutang. Mereka tidak menggigit, kami akan membicarakannya ketika kami kembali. Lan Xuanyu, jika kamu menutup mulut kapten, bagaimana dia akan makan? Lan mungkin datang saat ini dan menatap Deng Bo, yang matanya dipenuhi amarah. Kita harus berada di sini dalam 2 hari, kan? Anda seharusnya tidak lapar dalam 2 hari. Pemimpin tim, Anda bisa tidur menghabiskan lebih sedikit energi. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Mungkinkah Ring of Fate menyimpan kapal perang pengintai sekte Tang ini? Jika dia menghitung, sepertinya sangat mirip. Pesawat ruang angkasa pengintai sekte Tang ini panjangnya lebih dari 40 meter, tapi tidak terlalu lebar, terutama karena sayap kapal perang bisa ditarik kembali. Lebar keseluruhannya sekitar 20 meter, dan tingginya sekitar 10 meter. Dengan cara ini, seluruh ukuran harus berkisar antara 8.000 hingga 9.000 meter kubik. Ring of Fate memiliki kapasitas 10.000 meter kubik. Dan anehnya, dimensi ruang penyimpanannya bisa disesuaikan. Jadi, sepertinya, mungkin, dan hampir tidak mungkin untuk menyimpan pesawat ruang angkasa pengintai sekte Tang ini. Lalu, jika bisa disimpan di dalam, bab 594 menyimpan kapal perang. Apa yang dia katakan kepada Deng Bo tadi mengingatkannya bahwa kapal perang ini adalah milik tawanan mereka. Bukankah seharusnya kapal perang seorang tahanan menjadi milik mereka? Meskipun itu milik pasukan sahabat itu telah meninggalkan mereka dan menempatkan mereka dalam bahaya. Jika pasukan sahabat bisa meninggalkan mereka, mengapa mereka tidak bisa menangkap mereka? Itu masuk akal. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu urusan akademi. Akan lebih baik jika mereka bisa membantunya menipu mereka, tetapi jika mereka tidak bisa, dia akan memikirkannya nanti. Dengan pemikiran itu, senyum aneh muncul di bibir Lan Xuanyu. Deng Bo yang awalnya geram tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Deng Bo membuat suara sengau ke arah Lan Xuanyu seolah-olah dia sedang memprotes sesuatu. Kakak Xuanyu, haruskah aku menempelkan hidungnya juga? Yuanen Hui Hui mengeluarkan kaset itu lagi. Lan Xuanyu menegur, bagaimana dia akan bernafas jika kamu menempelkannya ke hidungnya? Apa kau punya akal sehat? Mengapa kita tidak menempelkan lubang hidung di atasnya? Yuanen Hui Hui masih tidak mau. Deng Bo berhenti mendengus dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ketua tim, selamat beristirahat. Kami akan segera kembali. Kami akan melepaskanmu saat kami kembali. Setelah Lan Xuanyu mengatakan itu, dia menatap rekan satu timnya dan memberi isyarat agar mereka pergi ke kabin belakang. Ada apa, bos? Qian Lei menatap Lan Xuanyu dengan penuh semangat. Dia tahu Lan Xuanyu yang terbaik, dan dengan satu pandangan, dia tahu bahwa Lan Xuanyu ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Itu pasti bukan sesuatu yang baik. Lan Xuanyu memandangi rekan satu timnya dan berbisik, menurutmu apa yang akan dilakukan Akademi dan Sekte Tang jika kita mengambil kapal perang ini? Bai Xiu Xiu, Lan mungkin, Yuanen Hui Hui, Tang Yuge, Qian Lei, bagus, Liu Feng. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Lan Xuanyu. Lan Xuanyu terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya dan mendesah. Sejak aku bersama Fatikian, aku menjadi serakah. Ini adalah sebuah dosa. Petik 2. Qian Lei menatapnya. Apa-apaan? Apa hubungannya dengan saya? Lan Xuanyu melanjutkan, itulah yang saya pikirkan. Pertama, kapal perang ini ditangkap oleh kami, bukan? Meskipun itu milik sekutu yang kami tangkap, mereka terlalu tidak bisa diandalkan. Setelah melempar kami ke Sin Planet, sejak saat itu, kami bukan lagi sekutu. Juga,
Kapal perang pengintai Sekte Tang ini benar-benar tidak buruk. Meski tidak bisa menampung semua teman sekelas kita, seharusnya bisa menampung lebih dari 10 orang untuk belajar mengoperasikan kapal perang. Kami menghemat sumber daya untuk akademi. Saya melakukan beberapa perhitungan dan cincin takdir saya harus dapat menampungnya. Kita hanya perlu menempatkan barang-barang lainnya di atas ring ke dalam kapal perang dan itu tidak akan menempati lebih banyak ruang. Kita harus bisa menyimpannya. Jadi, saya berpikir, haruskah kita mencobanya? Tang Yuge memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, tapi Akademi dan Sekte Tang memiliki hubungan yang sangat baik. Akademi harus menjadi orang yang meminta Sekte Tang untuk membantu mereka dalam ujian akhir kali ini. Berbicara secara logis, apa yang kami lakukan dapat diterima oleh kami, tetapi saya khawatir Akademi tidak akan dapat melewatinya. Apa yang harus kita lakukan? Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, lebih tepatnya, Sekte Tang dan Akademi adalah orang-orang yang menipu kita bersama dalam ujian akhir ini. Mereka menipu kita, jadi mengapa kita tidak bisa menipu mereka kembali? Juga, kami berhasil menyelesaikan ujian akhir, jadi Akademi tidak punya alasan untuk menghukum kami. Saat kita kembali, untuk sementara aku akan mengembalikan cincin takdir kepada Tetua Su dan membiarkan dia mengurus akibatnya. Lain kali, Sekte Tang mungkin tidak akan setuju untuk membantu kami dengan tes apapun lain kali. Kami tidak akan kehilangan apapun bahkan jika kami mencoba, kata Liu Feng. Skenario kasus terburuk adalah mengembalikan kapal perang. Jika Akademi memiliki pemikiran yang sama dengan kita dan mampu menanggungnya, maka kita akan mendapat untung besar. Kelas eksperimen perang bintang kami membutuhkan kapal perang untuk berlatih. Ini juga akan menghemat sumber daya untuk Akademi. Qianlei berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir apa yang kalian katakan masuk akal. Lan mungkin menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku merasa seperti telah disesatkan oleh kalian. Bai Xiu terkikik dan berkata, kami disesatkan oleh Qianlei dan menjadi serakah. Qianlei ingin membantah, tetapi Lan Xuanyu sudah melingkarkan lengannya di bahunya. Sepertinya dia salah dituduh. Yuanen Hui tiba-tiba mengungkapkan ekspresi polos dan berkata, saya pikir kita akan berlibur ketika kita kembali. Mata semua orang berbinar. Itu benar, itu adalah hari libur. Menurut waktu mereka kembali, semua ujian akhir seharusnya sudah berakhir. Semua orang telah memulai liburan mereka dan memasuki masa liburan 15 hari. Kapal perang tetap tidak terlihat saat terbang, tetapi tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Kapal perang pengintai Sekte Tang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Di bawah keadaan tembus pandang, hampir tidak mungkin radar mendeteksinya, jadi secara alami menghindari segala macam masalah. Lan Xuanyu menghubungi sistem utama dan setelah menghitung penerbangan mereka, dia meningkatkan kecepatan kapal perang menjadi yang tercepat. Energi di dalam kapal perang cukup untuk mendukung kembalinya mereka ke planet induk, jadi tidak apa-apa jika mereka menghabiskan lebih banyak energi. Itu selalu lebih baik untuk kembali lebih awal. 6 jam lebih awal dari yang direncanakan, mereka melihat planet Douluo yang indah. Saat mereka melihat planet Douluo, mereka bertujuh tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Ini adalah pertama kalinya mereka mengemudikan kapal perang untuk pulang, dan perasaan kembali ke rumah membuat mereka merasa bersemangat seperti burung yang kembali ke sarangnya. Deng Bo membuka matanya juga. Emosinya sudah tenang dan dia memandang dengan dingin. Dia berpikir, bajingan kecil ini, perhatikan bagaimana aku akan mengeluh kepadamu ketika aku kembali. Tunggu saja. Sebelum memasuki atmosfer, Lan Xuanyu memerintahkan agar keadaan pesawat ruang angkasa yang tidak terlihat dihapus dan menghubungi pusat luar angkasa Shrek. Dengan izin masuk Sekte Tang, navigasi dan pusat luar angkasa terhubung dan mereka secara alami mendarat di pusat luar angkasa Shrek. Melewati atmosfer dan mengaktifkan sistem sirkulasi udara eksternal, aura unik milik planet induk segera memenuhi interior kapal perang, membuat orang merasa rileks. Pohon abadi raksasa sudah terlihat dan mereka kembali. Di bawah bimbingan kapal perang, perlahan-lahan mendarat. Saat mendarat dengan mantap, Deng Bo sedikit bersemangat. Dia akhirnya kembali. Hari-hari sulitnya telah berakhir. Itu terlalu membuat frustrasi dan memalukan. Namun, yang mengejutkannya adalah tim Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk pergi setelah pesawat ruang angkasa mendarat. Sebaliknya, mereka menariknya ke pintu kabin. Kemudian, dia tercengang saat melihat benda terbang keluar dari tangan kiri Lan Xuanyu. Apa ini? Implan, sangat banyak.
Tangan Lan Xuanyu seperti pintu luar angkasa yang tak berujung. Satu persatu, berbagai peralatan dilepaskan dan ditumpuk di dalam kapal perang. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari sepertiga dari seluruh kabin depan terisi, dan mereka masih terus-menerus dirilis. Ekspresi kesadaran muncul di mata Deng Bo. Orang-orang kecil ini pasti telah merampok mereka dari toko Black Fang. Anak-anak yang baik, berapa banyak ruang yang bisa ditampung oleh penyimpanan ruang Lan Xuanyu. Dia benar-benar berhasil menyimpan begitu banyak implan. Meskipun mereka tidak terlalu populer di federasi, itu masih sangat membantu beberapa orang cacat, terutama orang cacat di militer. Pada saat yang sama, dalam hal penelitian peralatan, planet surga berada di depan federasi dan nilai penelitian dari implan ini sangat tinggi. Mereka dianggap barang bagus. Tidak heran orang-orang kecil ini begitu tak kenal takut. Mereka akan menggunakan implan ini untuk menebus kejahatan mereka. Dengan begitu banyak dari mereka bisa mendapatkan harga yang cukup tinggi. Sepertinya keluhan yang dideritanya bisa diimbangi. Mereka cerdas. Tatapan Deng Bo berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Dia mendengus, artinya, cepat lepas ikatanku, aku tidak marah lagi. Bab 595 berpisah dan melarikan diri. Yuanen Hui hanya melirik Deng Bo sebelum mengeluarkan selotip dan menempelkannya di salah satu lubang hidungnya. Mata Deng Bo membelalak. Kemudian, penutup mata menutupinya dan dia tidak bisa melihat. Apa yang mereka lakukan? Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Deng Bo. Setelah hampir memenuhi seluruh kabin depan, Lan Xuanyu kemudian mengeluarkan semua benda di cincin takdirnya, termasuk beberapa logam langka. Ayo pergi. Pintu kabin terbuka, dan udara yang lebih padat berisi energi kehidupan mengalir masuk. Semua orang turun dari kapal perang dan berdiri di luar. Lan Xuanyu mempertimbangkan pilihannya dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin takdir, menyesuaikan bentuk ruang di dalamnya. Ketika dia merasa bahwa dia hampir selesai menyesuaikan diri, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan, jahat, ke arah pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang. Dengan kilatan cahaya perak, pesawat luar angkasa pengintai raksasa Sekte Tang menghilang begitu saja. Itu sebenarnya benar-benar dimasukkan ke dalam cincin takdir. Mengabaikan kegembiraannya, Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan ketujuh orang itu segera pergi bersama Deng Bo, yang masih terjebak. Yang mengejutkan mereka, hilangnya sebuah kapal perang tidak menarik perhatian Shrek Space Center. Alarm yang mereka harapkan tidak muncul dan semuanya tampak normal. Mereka tidak tahu bahwa area tempat Sekte Tang dan Akademi Shrek memarkir kapal perang mereka adalah area terlarang sejak awal, jadi sangat normal jika hal-hal aneh terjadi di dalam. Tempat ini tidak berada di bawah yurisdiksi pusat luar angkasa, tetapi langsung menjadi milik Sekte Tang dan Akademi Shrek. Karenanya, hilangnya kapal perang akan dicatat tetapi tidak akan muncul di Space Center. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu dan timnya membawa Deng Bo keluar dari pusat ruang angkasa, mereka tidak percaya. Itu terlalu mudah, tapi rasanya sangat menyenangkan bisa kembali. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan memikirkannya. Kemudian, dia membawa timnya kembali ke Akademi Shrek secara diam-diam. Karena membawa tawanan, Deng Bo, mereka tidak membawa mobil dan hanya berjalan kembali. Akademi itu sunyi, dan penjaga itu secara alami mengenali selebritas kecil ini. Meskipun dia melihat bahwa mereka membawa seorang tawanan, dia tidak bertanya lebih jauh dan membiarkan mereka masuk. Ketika mereka tiba di blok pengajaran utama pengadilan luar, Lan Xuanyu menempatkan Deng Bo di tanah di pintu masuk blok pengajaran dan melepas penutup matanya, tetapi dia tidak melepas selotip. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, pemimpin tim. Anda telah menderita selama perjalanan ini, tetapi kami tidak punya pilihan, bukan? Mohon mengertilah, kami di sini untuk menyelesaikan ujian akhir akademi. Saya tahu Anda pasti akan mengeluh tentang kami, tetapi kami tidak dapat menghentikan Anda. Kami akan keluar dari sini dulu, kalau dekan menegur kami. Setelah pergi, kami akan meneleponnya dan memintanya untuk menyelamatkanmu. Untuk mengungkapkan permintaan maaf kami akan memberi Anda manset penahan suci ini. Kami akan memberi tahu dekan cara membukanya." Deng Bo ingin mengatakan sesuatu tapi Lan Xuanyu sepertinya tidak ingin mendengarnya. Dia hanya memeluknya dengan ekspresi minta maaf dan berbalik untuk pergi. 7 orang meninggalkan akademi dan yang lainnya memandang Lan Xuanyu. "Lan Mengkin, apa yang kita lakukan sekarang?" Lan Xuanyu berkata, "Ini hari libur dan kami telah menyelesaikan ujian akhir kami.
Ayo kita pulang dan mencari orang tua kita masing-masing. Ayo ayo. Dengan mengatakan itu, dia meraih tangan Bai Xiuxiu dan berlari menuju stasiun bus jiwa kota Shrek. Yang lain saling memandang dan dengan cepat melarikan diri. Liu Feng, Qian Lei, dan Lan Mengqin langsung pergi ke Space Center dan bersiap untuk membawa pulang pesawat ruang angkasa mereka sendiri. Mereka mendapat diskon saat menggunakan lambang Shrek untuk membayar tiket pesawat ruang angkasa mereka. Meskipun mereka tidak punya banyak waktu, lebih baik lari sekarang. Tang Yuge dan Yuanen Hui secara alami pulang. Rumah mereka berada di kota Shrek. Tentu saja, mereka harus bersembunyi. Paling tidak, Deng Bo masih tidak tahu bahwa mereka telah mencuri pesawat ruang angkasa, dan butuh waktu lama baginya untuk mengetahuinya. Lagi pula, dia masih harus mengeluh, bukan? Jika dia mengeluh dan kembali ke Sekte Tang, akan butuh waktu baginya untuk mengetahui bahwa pesawat ruang angkasa itu telah hilang. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu secara alami tidak memilih untuk pulang. Bai Xiuxiu adalah tunawisma dan Lan Xuanyu merasa masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa kembali ke Shrek untuk saat ini, tetapi mereka masih memiliki Guru Nana. Jadi, Lan Xuanyu sudah berpikir untuk membawa Bai Xiuxiu ke tempat Guru Nana untuk bersembunyi. Dalam perjalanan ke stasiun kereta jiwa, Lan Xuanyu mengirim pesan kepada Yin Lohong. Salam, Din, saya Lan Xuanyu. Rekan satu tim saya dan saya telah kembali. Menurut persyaratan akademi, kami berhasil meninggalkan planet surga dan telah kembali, menyelesaikan ujian akhir dengan sempurna kali ini. Namun selama periode penyelesaian, kami harus membuat beberapa keputusan sulit. Kapten Deng Bo akan memberitahu Anda secara spesifik. Dia sedang menunggu Anda di depan blok pengajaran utama pengadilan luar kami. Tolong terima dia. Bai Xiuxiu menyaksikan Lan Xuanyu mengirim pesan dan tertawa. Kamu benar-benar tahu cara bermain dengan kata-kata. Lan Xuanyu mengangkat bahu dan terkekeh. Saya tidak punya pilihan. Matikan ponselmu. Saat dia berbicara, dia mematikan perangkat komunikasi jiwanya terlebih dahulu. Bai Xiuxiu secara alami tidak berani menunda dan mematikan perangkatnya sendiri juga. Setelah itu, sekolah akan gempar. Setidaknya itu tidak ada hubungannya dengan mereka sebelum liburan berakhir. Mereka bersiap menghabiskan liburan dengan bahagia bersama Guru Nana. Apakah kamu tidak takut dekan akan menghukummu ketika kamu kembali? Bai Xiuxiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu menoleh untuk menatapnya, matanya yang besar dan indah dipenuhi dengan keluhan. Kami baru remaja dan kami baru tahun pertama. Di tempat yang penuh dengan kejahatan, kami begitu putus asa, menyedihkan, dan tak berdaya. Kami hanya melakukan ini sebagai upaya terakhir. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin kami dari Sekte Tang akan menjadi sangat lemah sehingga kami mendapatkannya. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dan menurut persyaratan akademi, kami menyelesaikan ujian akhir. Bai Xiuxiu meniru Ying Lohong dan bertanya dengan tegas, di mana kapal perangnya? Keluhan di mata Lan Xuanyu berubah menjadi kebingungan. Kapal perang apa? Saya hanya bayi, saya tidak tahu kapal perang apa. Bai Xiuxiu mau tidak mau menamparkan punggungnya. Kamu terlalu jahat, aku bahkan tidak berani berbicara denganmu lagi. Saya tidak akan tahu apakah Anda akan menipu saya atau tidak. Mata Lan Xuanyu menjadi sedih. Saya akan memberitahu Guru Nana bahwa Anda memukul saya. Huff. Bai Xiuxiu memutar matanya. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk berurusan dengan pria ini adalah dengan mengabaikannya. Mereka mematikan alat komunikasinya. Di sisi lain, Ying Lohong, yang baru saja kembali ke rumah setelah mandi, menyalakan alat komunikasinya lagi. Itu adalah liburan di pengadilan luar dan dia paling puas dengan tahun-tahun pertama. Tanpa tim 7 Lan Xuanyu sebagai kekuatan utama, mereka telah bertarung dengan lebih sedikit orang dan hanya kalah dengan 2 tahun kedua yang tersisa. Orang harus tahu bahwa semua tahun kedua memiliki armor pertempuran satu kata. Yang paling mengesankan adalah tahun pertama Bing Tianliang. Dengan mengandalkan terobosannya baru-baru ini kerana kultivasi 5 cincin dan jiwa rohnya yang kuat, beruang petir ungu, dia menyelesaikan prestasi menang 6 kali berturut-turut. Dia telah berhasil menetapkan hasil yang luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa tahun kedua semuanya memiliki armor pertempuran satu kata, dia berpendapat bahwa mereka masih bisa menang. Jika Lan Xuanyu dan yang lainnya hadir, tahun-tahun pertama juga tidak akan kalah. Tidak ada keraguan bahwa tahun pertama tahun ini telah melampaui tahun kedua.
Ketika Ying Lohong melihat notifikasi di perangkat komunikasi jiwanya, dia tertegun. Berita dari Lan Xuanyu. Bukankah bocah ini seharusnya masih ada di planet surga? Dia tidak khawatir tentang planet surga. Dia membiarkan Lan Xuanyu dan yang lainnya mengikuti ujian akhir kali ini terutama untuk meningkatkan pengalaman mereka, bukan untuk mempersulit mereka. Lingkungan di Heaven Planet pasti akan memberi mereka tekanan, dan akan lebih baik lagi jika mereka bisa lebih menderita. Selain itu, ujian akhir yang mustahil pasti akan membuat mereka merasa kalah. Itu selalu baik untuk mengalami beberapa kemunduran ketika mereka masih muda. Bab 596 Deng Bo yang menyedihkan. Dia telah berdiskusi dengan Tang Zhenhua tentang isi ujian dan menerima dukungan kuat dari Tang Zhenhua. Tang Zhenhua juga berpikir bahwa Lan Xuanyu dan timnya harus dirugikan dan mengalami beberapa kemunduran untuk memberi mereka tekanan dan untuk mencegah mereka menjadi sombong. Saluran apa yang digunakan anak ini untuk mengirim balik komunikasi jarak jauh? Itu hanya mungkin melalui transit kapal perang besar. Mungkinkah mereka pergi ke armada federal yang ditempatkan di luar planet surga? Bagaimana itu mungkin? Dia membuka perangkat komunikasi secara naluriah dan melihat pesan Lan Xuanyu. Pada saat berikutnya, dia berdiri dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Mereka kembali. Setelah ragu sejenak, dia segera menghubungi nomor Lan Xuanyu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, sebuah suara elektronik terdengar dari ujung sana. Setelah mendengar bahwa teleponnya dimatikan, Ying Lohong sedikit panik karena dia tidak berpikir sedetik pun bahwa Lan Xuanyu dapat menyelesaikan ujian akhir. Karena itu tidak mungkin. Lalu siapa yang mengirim pesan ini? Apakah sesuatu terjadi padanya? Apakah alat komunikasinya jatuh ke tangan orang lain? Memikirkan hal ini, Ying Lohong dengan cepat bergegas keluar dari kamarnya dan berlari ke lantai pertama dari blok pengajaran. Dia ingin melihat apakah Deng Bo ada di sana seperti yang disebutkan dalam pesan itu. Deng Bo sedang duduk di tanah. Dia hanya memiliki satu perasaan saat ini, dan itu adalah bahwa dia tidak punya alasan untuk hidup. Bukankah Lan Xuanyu mengatakan bahwa dia akan segera memberitahu seseorang untuk menyelamatkannya setelah pergi? Mengapa tidak ada yang datang setelah begitu lama? Dan bahkan tidak ada orang yang lewat. Itu adalah hari libur di pengadilan luar. Tentu saja, tidak ada yang lewat, dan Ying Lohong memiliki kebiasaan mandi yang lama. Jadi ketika Ying Lohong melihat komunikasi tersebut dan bereaksi, sudah 1 jam setelah Deng Bo duduk di sana. Ying Lohong dengan cepat berjalan keluar dari halaman luar dan melihat Deng Bo duduk di tanah dengan manset penahan suci di tangannya dan selotip di mulutnya. Dia terkejut. Melihat Deng Bo seperti ini, reaksi pertamanya adalah sesuatu telah terjadi pada tim Lan Xuanyu. Dia melangkah ke Deng Bo dan merobek selotip dari mulutnya. Dia bertanya dengan cemas, di mana Lan Xuanyu? Apakah sesuatu terjadi? Bagaimana mereka? Kaset Deng Bo telah menempel padanya selama beberapa hari. Setelah terkoyak oleh kekerasan seperti itu, selapis kulit terkelupas dan dia meringis kesakitan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Orang macam apa ini? Dialah yang dipenjara. Tidak apa-apa jika dia tidak peduli padanya, tetapi dia benar-benar merobek kaset itu dengan sangat keras. Mati, bajingan kecil itu semuanya mati, kata Deng Bo dengan marah saat dia kesakitan. Apa katamu? Ying Lohong mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya dari tanah dengan tatapan membunuh di matanya. Apa yang kau janjikan padaku? Tahukah Anda betapa pentingnya anak-anak ini bagi sekolah? Selain itu, mereka masih sangat muda dan masih anak-anak. Apakah Sekte Tang sangat tidak berguna sehingga Anda bahkan tidak bisa merawat beberapa anak? Jika mereka mati, aku akan membiarkanmu mati bersama mereka. Batuk-batuk, batuk-batuk, turunkan aku. Ying Lohong, tidak bisakah kamu lebih masuk akal? Bajingan kecil itu menyiksaku sampai sejauh ini dan kamu masih ingin membunuhku. Aku, Deng Bo sangat marah dan lapar. Dia memutar matanya dan pingsan. Melihatnya pingsan, Ying Lohong tertegun. Apa maksudnya? Dia disiksa hingga keadaannya saat ini oleh tim Lan Xuanyu. Ketika Deng Bo mengatakan bahwa Lan Xuanyu dan timnya sudah mati, semua bulu di tubuh Ying Lohong berdiri. Mengesampingkan segalanya, jika anak-anak yang luar biasa ini meninggal karena ujian akhir ini, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dialah yang mengatur ujian akhir ini. Selanjutnya, anak-anak ini terdaftar di pengadilan negeri. Jika sesuatu terjadi, itu pasti akan mengejutkan seluruh sekolah. Dengan Deng Bo di satu tangan, dia menelepon.
Tang Zhenhua, cepatlah datang. Suanyu dan yang lainnya tampaknya dalam masalah. Apa? Aku akan segera ke sana. Kamu ada di mana? Suara terkejut Tang Zhenhua datang dari sisi lain. Kantorku. Cepat, datanglah. Ying Lohong menutup telepon dan membawa Deng Bo kembali ke kantornya. Dia membawanya langsung ke kamar mandi dan menyalakan semprotan air sampai paling dingin sebelum menyemprotkannya. Ying, apa yang kamu lakukan? Hentikan ini, kau membekukanku sampai mati. Deng Bo terbangun. Kemudian, dia melihat bahwa Ying Lohong tidak hanya melepas manset penahan suci untuknya, dia bahkan menyemprotnya dengan air dingin. Kesedihan dan kemarahan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Setelah menutup pancuran, Ying Lohong berkata dengan marah, "Cepat, beritahu saya, di mana murid-murid saya?" "Di mana mereka?" Deng Bo marah. "Bagaimana aku tahu di mana mereka? Mereka meninggalkan saya di pintu masuk blok pengajaran Anda dan melarikan diri. Mereka pasti menyadari bahwa mereka membuat kesalahan besar dan melarikan diri. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka sudah mati?" Niat membunuh Ying Lohong melonjak. "Aku baru saja mengucapkan kata-kata itu karena marah, tidak bisakah kamu mengatakannya?" Deng Bo jelas bisa merasakan niat membunuh dari orang ini. Belum lagi dia masih terkurung oleh manset penahan suci, tetapi bahkan tanpa borgol, dia bukan tandingan Ying Lohong. Setelah mendengar kata-katanya, Ying Lohong menghela nafas lega. Bagus kalau mereka baik-baik saja, bagus kalau mereka baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi pada Suanyu dan yang lainnya? Tang Zhenhua bergegas masuk dari luar. Saat dia melihat Ying Lohong dan Deng Bo di kamar mandi, matanya terbelalak. "Ying Lohong, jelaskan padaku apa yang terjadi. Kamu benar-benar mandi dengan seorang pria?" "Omong kosong *T. Ying Lohong sangat marah. "Apakah ada orang yang mandi dengan pakaian?" Tang Zhenhua menatap rambut panjangnya yang halus dengan ragu. "Bukankah kamu baru saja mandi?" "Aku baru saja selesai mandi, diam dulu. Mari kita bicara di luar." Saat dia berbicara, Ying Lohong melempar handuk ke Deng Bo dan menariknya keluar. Setengah jam kemudian, Deng Bo, yang sedang duduk di sofa, akhirnya dibebaskan dari manset penahan suci, sementara Ying Lohong dan Tang Zhenhua, yang duduk di hadapannya, memiliki ekspresi yang sangat aneh. Kemarahan di wajah mereka hilang, digantikan oleh keterkejutan, geli, dan emosi lainnya. Ying Lohong mau tidak mau bertanya pada Deng Bo, "Deng kecil, apakah kamu mengada-ada?" Saat Deng Bo memasukkan biskuit ke dalam mulutnya, dia berkata dengan marah, "Bisakah aku membuat hal yang memalukan untuk diriku sendiri? Apakah saya gila? Din Ying, tolong jangan mencariku lagi di masa depan. Saya tidak pernah ingin membantu Anda dengan ujian siswa Anda atau apapun. Aku takut pada monster kecil yang kalian rawat ini. Tapi kami tidak bisa menghubungi mereka sekarang," kata Ying Lohong. "Jika apa yang kamu katakan itu benar, mereka telah menyelesaikan ujian akhir mereka dan tidak melakukan kesalahan, mengapa mereka tidak berani kembali?" "Apa ini?" Deng Bo berhenti makan dan menatap Ying Lohong dengan mata terbuka lebar. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Anda menyebut ini tidak melakukan sesuatu yang salah. Apakah Anda tidak berencana untuk menghukum mereka?" Ying Lohong juga tertegun. "Mengapa saya harus menghukum mereka? Mereka melakukan segalanya sesuai dengan persyaratan ujian akhir. Bahkan jika saya ingin menghukum mereka, saya tidak dapat menemukan alasannya, bukan?" Deng Bo berkata, Tapi mereka memenjarakanku." Ying Lohong berkata, "Mereka juga tidak menyakitimu, kan? Mereka hanya datang dengan rencana ini untuk menyelesaikan tes. Ini harus menjadi satu-satunya pilihan yang paling tepat." Tang Zhenhua menambahkan, "Juga, kamu adalah orang yang pertama kali meninggalkan mereka dan mereka memancingmu untuk menyerangmu. Sebenarnya tidak seburuk itu." Deng Bo merasa bahwa dia tidak dapat terus berkomunikasi dengan dua orang yang terlalu protektif ini, atau dia akan marah sampai mati. "Terserah kalian, bagaimanapun, jangan pernah meminta bantuan saya lagi. Dean Ying, aku pergi dulu. Saya ingin kembali ke Sekte Tang." Betapa frustasinya, itu terlalu membuat frustrasi. Deng Bo berdiri dan berjalan keluar, tetapi Tang Zhenhua dan Ying Lohong tidak menghentikannya. Saat dia keluar dari pintu, Deng Bo tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berjalan kembali dan mengambil manset penahan suci di sofa. Dia masih ingat bahwa Lan Suanyu mengatakan bahwa dia akan memberikan ini padanya. Manset penahan suci cukup berharga. "Deng kecil,
Ini tidak baik. Ini milik sekolah kami dan dianggap sebagai urusan resmi. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambilnya. Ying Lohong, mengambil, Manset penahan suci kembali. Bab 597 bahkan dekan tidak bisa bertanggung jawab. Deng kecil, ini tidak baik. Ini milik sekolah kami dan dianggap sebagai barang bisnis. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambilnya. Ying Lohong, mengambil kembali, Manset penahan suci kembali. Deng Bo menatapnya dengan bingung. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia menepuk dadanya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum pergi dengan kesedihan dan kemarahan. Shrek benar-benar penuh dengan monster dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Shrek dipenuhi monster, air mata mengalir di wajahnya. Setelah Deng Bo pergi, Tang Zhenhua memandang Ying Lohong dan berkata, apakah menurutmu apa yang dikatakan Deng kecil itu benar? Apakah ada kebenarannya? Kedengarannya tidak seperti itu, kata Ying Lohong. Meskipun dia menambahkan banyak emosinya sendiri, seperti Lan Xuanyu dan yang lainnya ingin membunuhnya agar dia tetap diam, tetapi secara keseluruhan, prosesnya tidak boleh salah. Sepertinya sesuatu yang bisa dilakukan bocah cilik Lan Xuanyu, murid seperti apa yang menurutmu sedang kamu ajar? Dia sama tidak selarasnya denganmu. Dia benar-benar merampok sekutunya. Ini benar-benar, Tang Zhenhua berkata, saya tidak suka mendengar Anda melalaikan tanggung jawab. Dia murid Outer Court, jadi dia bukan muridmu. Bagaimana mungkin aku satu-satunya yang mengajarinya? Tapi aku masih merasa ada yang tidak beres. Dengan penilaian anak laki-laki itu, dia seharusnya tahu bahwa dia baru saja menyelesaikan ujian akhir. Bahkan jika akademi tidak puas dengan dia menangkap sekutu, kami tidak akan menghukumnya. Mengapa dia mematikan komunikasi jiwanya? Ying Lohong berkata, ayo pergi. Ayo periksa fasilitas pengawasan dulu dan lihat apakah mereka benar-benar kembali. Selama mereka kembali dan aman, semuanya baik-baik saja. Baiklah, di ruang kendali, layar dengan jelas menunjukkan bagaimana Lan Xuanyu mengirim Deng Bo kembali dan bagaimana mereka berpisah di gerbang sekolah. Berhenti, Tang Zhenhua tiba-tiba berkata dengan tegas. Ying Lohong bertanya dengan ragu, ada apa? Tang Zhenhua menunjuk ke layar dan berkata, apakah kamu memperhatikan bahwa ketika mereka berpisah, rasanya seperti melarikan diri? Semuanya berlari dengan sangat cepat. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jelas tidak sesederhana menangkap Deng Bo. Lagi pula, Deng Bo tidak terluka dan mereka menyelesaikan ujian akhir. Itu hanya risiko dan mereka bahkan menggunakan 4 misil antimateri Sekte Tang. Ini bukannya tidak dapat dipecahkan. Nilai satu rudal antimateri setara dengan 5-10 lambang ungu. Bukannya Lan Xuanyu tidak mampu membelinya. Mengapa mereka berlari begitu cepat? Mereka bahkan mematikan komunikasi jiwa mereka. Saya tidak berpikir itu sesederhana itu. Ying Lohong bingung. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Bukankah sangat jelas? Mereka baru saja menyelesaikan ujian akhir. Tang Zhenhua melirik Ying Lohong dan berkata, saya pikir mereka lebih berani dari yang Anda pikirkan. Jadi, mari kita tunggu dan lihat. Bersiaplah untuk membersihkan kekacauan mereka. Orang-orang kecil ini mungkin telah melakukan sesuatu yang baik. Ying Lohong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, sebenarnya, menurutku ini cukup menyenangkan. Ketika mereka tiba di Heaven Planet, mereka merampok sebuah toko dan memancing Deng Bo keluar. Kemudian, mereka menyergap Deng Bo dan menangkapnya dengan manset penahan suci. Setelah itu, mereka mengemudikan kembali kapal perang tersebut dan bahkan menerobos keluar dari blokade Heaven Planet di tengah jalan dan merusak beberapa kapal perang. Apakah itu dalam hal kemampuan atau kecerdasan? Apalagi mereka baru tahun pertama, lulusan Outer Court kita mungkin tidak bisa lebih baik dari mereka. Orang-orang kecil ini, terutama Lan Xuanyu, kami tidak dapat memberi mereka ujian lagi yang dapat diselesaikan dengan kecerdasan di masa depan. Anak ini sangat cerdas dan jahat, dan dia sangat mampu menjalankan tugasnya. Dia sangat berani. Meskipun saya benar-benar ingin memukulnya, saya harus mengatakan bahwa saya semakin menyukainya. Lupakan saja, aku tidak peduli apa yang mereka lakukan. Selama dia baik-baik saja, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saya hanya akan bertanggung jawab untuknya sebagai dekan. Saat mereka berbicara, perangkat komunikasi jiwa Ying Lohong tiba-tiba berdering. Ying Lohong menunduk dan melihat bahwa itu adalah Deng Bo. Dia tidak bisa tidak melihat Tang Zhenhua. Itu Deng Bo.
Apakah tebakan Anda benar? Sesuatu benar-benar terjadi. Saat dia berbicara, dia mengambil perangkat komunikasi. Di sisi lain, raungan jengkel Deng Bo bergema, kapal perang kita hilang. Din Ying, kapal perangnya hilang. Aku akan gila. Di mana barang-barang kecilmu itu membawa kapal perang itu? Ah, Ying Lohong menatap Tang Zhenhua dengan bingung. Suara yang datang dari perangkat komunikasi itu keras dan Tang Zhenhua secara alami mendengarnya. Katakan padaku, mengapa kapal perangnya hilang? Kapal perang Sekte Tang Anda. Itu kapal perang tempat kita kembali. Sudah hilang, bukan di area parkir. Saya memeriksa pengawasan dan melihat bahwa setelah kami turun dari kapal perang itu menghilang seolah-olah di telan angkasa. Deng Bo sebenarnya berhati-hati. Ketika dia meninggalkan kantor Ying Lohong, masih ada harapan di hatinya, dan itu adalah implan yang dia lihat Lan Xuanyu dan sisanya pergi dengan kapal perang. Dari sudut pandangnya, meskipun dia sangat menderita kali ini, jika dia bisa mengembalikan begitu banyak implan, dia setidaknya bisa menjelaskan kepada Sekte Tang dan mendapatkan sedikit poin prestasi. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, dan Shrek tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang tahu tentang penghinaan ini. Makanya, setelah keluar dari kantor Ying Lohong, dia langsung pergi ke Space Center. Dia ingin melihat berapa banyak implan yang ditinggalkan Lan Xuanyu untuknya. Namun, ketika dia tiba di area docking Space Center, dia tercengang. Tidak ada kapal perangnya dimanapun. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak kapal perang. Dia kemudian pergi untuk melihat rekaman itu dan melihat kapal perang itu menghilang begitu saja. Dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan Lan Xuanyu menggunakan peralatan penyimpanan ruangnya untuk menyimpan kapal perang itu. Alasannya sangat sederhana. Dari apa yang dia tahu, tidak ada peralatan penyimpanan luar angkasa yang bisa mengambil kapal perang. Itu sebabnya dia menelepon dengan cemas. Setelah menutup telepon, Tang Zhenhua memandang Ying Lohong dengan ekspresi aneh dan berkata, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan bertanggung jawab untuknya? Ying Lohong menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Pelacur kecil ini terlalu berani. Bagaimana mereka mengambil kapal perang? Tang Zhenhua tersenyum pahit. Sudahkah kamu lupa? Tetua Su telah memberikan cincin takdir kepada bocah itu. Saya, Lan Xuanyu dan Bai Xiu tidak tahu bahwa dekan dan gurunya sudah hangus di luar dan empuk di dalam. Tentu saja, cepat atau lambat dia harus menghadapi ini, tetapi dia merasa bahwa periode penyangga diperlukan untuk akademi terlebih dahulu. Mereka akan membicarakannya ketika mereka kembali. Bagaimanapun, kapal perang ini tidak dapat dikembalikan dengan mudah. Dia harus mendapatkan beberapa manfaat darinya. Dia tidak benar-benar berpikir untuk menggelapkan kapal perang sebesar itu. Lagi pula, nilai benda ini sangat besar baginya. Tetapi harus dimungkinkan untuk menukar beberapa keuntungan. Itu sudah menjadi miliknya. Tidak baik mengembalikannya begitu saja. Meskipun mereka sekutu, Deng Bo telah meninggalkan mereka. Dialah yang pertama kali mengkhianati mereka. Jadi secara logis, itu masih bisa dijelaskan. Duduk di kabin penumpang kereta jiwa, Bai Xiu sudah tertidur. Perjalanan kembali mendebarkan, tapi juga melelahkan. Bai Xiu bersandar di bahunya dan tidur nyenyak. Lan Xuanyu menunduk dan menatapnya. Dia menyadari bahwa Bai Xiu sedikit ngiler dan pakaian di pundaknya sedikit basah. Bai Xiu, yang sedang tidur, sepertinya merasakannya saat dia menghisap bibirnya. Dia sedikit mengernyit dan terlihat sangat menggemaskan. Melihatnya seperti ini, Lan Xuanyu tertawa dan menutup matanya. Dia sebenarnya yang paling lelah. Tapi dia sangat puas dengan perjalanan singkat ke Heaven Planet ini. Setidaknya dia tidak menderita kerugian, kan? Beberapa jam kemudian, kereta jiwa perlahan melaju ke stasiun kereta Kota Ming. Setelah mendengar pengumuman itu, Bai Xiu dan Lan Xuanyu bangun satu demi satu. Bai Xiu segera menyadari noda air di bahu Lan Xuanyu dan tersipu. Dia menyeka bahunya dan berdiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bab 598 Akademi Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Ini basah. Lan Xuanyu mengangkat bahu. Bai Xiu berkata dengan jijik, kamu masih ngiler di usiamu. Bibir Lan Xuanyu berkedut dan dia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, kamu benar. Bai Xiu tampak terkejut pada pria yang sangat cerdas ini tetapi tidak berusaha membantahnya. Apa yang perlu diperhitungkan dengan pacar masa depanmu? Aku bisa mengalah padamu.
Lan Xuanyu menjambak rambut biru gelapnya dan memutarnya di jari-jarinya. Bai Xiuxiu menjambak rambut panjangnya ke belakang dan berkata, "Siapa calon pacarmu?" Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan benar, "Kamerat Bai Xiuxiu, saya harus memberitahu Anda dengan serius bahwa meskipun saya sangat tampan dan tak terkalahkan di alam semesta, bagaimanapun juga saya masih muda. Tidak baik jatuh cinta lebih awal. Saya tidak menyalahkan Anda karena ingin menjadi pacar saya sekarang karena saya terlalu luar biasa. Tapi untuk masa depan kita tidak bisa jatuh cinta lebih awal. Kita harus menunggu sampai kita berusia 18 tahun, oke. Kita harus belajar keras dan meningkat setiap hari." Setelah mendengar kata-katanya dan melihat betapa benarnya dia, Bai Xiuxiu tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan mencubit kedua sisi pipinya. "Baiklah, belajar keras dan tingkatkan setiap hari." Ketika mereka berjalan keluar dari stasiun kereta, Lan Xuanyu masih menggosok pipinya yang merah dan matanya yang besar dipenuhi dengan keluhan. "Haruskah kita memanggil Guru Nana?" Bai Xiuxiu bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan, kita tidak bisa menyalakan perangkat komunikasi kita sekarang. Saya pikir Akademi tahu tentang itu sekarang. Lebih baik bagi kita untuk tetap diam untuk saat ini. Kami akan membicarakannya ketika kami kembali ke sekolah. Bukankah Guru Nana di Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy? Kita bisa pergi dan mencarinya secara langsung. Akademi ini pasti akan mudah ditemukan." Baiklah." Bai Xiuxiu mengangguk. Lan Xuanyu berkata, "Guru Nana sepertinya tidak tahu cara memasak. Anda bisa memasak di tempatnya hari ini, oke." Petik 2. Bai Xiuxiu meliriknya. "Kamu mau makan makananku?" Lan Xuanyu dengan cepat mengangguk. Dia sangat terkesan dengan keterampilan kuliner Bai Xiuxiu. "Kalau begitu lakukan dalam imajinasimu." Bai Xiuxiu mengangguk padanya. Petik 2. Keduanya naik taksi jiwa dan mengatakan Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran sebagai tujuannya. Seperti yang diharapkan, supir taksi segera mulai bergerak. 1 jam kemudian, mereka tiba di depan pos jaga raksasa. Akademi Shrek tidak diragukan lagi adalah akademi nomor 1 di federasi, tetapi kenyataannya, Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran memiliki sejarah yang sangat panjang dan pernah bersaing dengan Akademi Shrek. Tentu saja hasilnya tidak terlalu bagus. Setelah keluar dari mobil, keduanya melihat ke gedung tinggi dan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan mendekat. Akademi yang berbeda memiliki hari libur yang berbeda, dan mereka samar-samar dapat mendengar beberapa teriakan dari Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran. Hari sudah sore, dan sepertinya ada keributan di kelas. Ketika mereka tiba di depan akademi, pintu Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran tertutup rapat dan hanya pintu samping yang dibuka. Keduanya baru saja mencapai pintu samping ketika mereka dihentikan oleh satpam. "Apa yang bisa saya lakukan untuk kalian?" Petugas keamanan bertanya dengan ramah. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sama-sama tampan. Meski terlihat muda, mereka jelas bukan anak biasa. "Kami di sini untuk mencari seseorang. Bisakah Anda menghubungi kami?" Lan Xuanyu bertanya dengan sopan. Penjaga itu melirik perangkat komunikasi jiwa di pergelangan tangannya dan berkata, "Anda dapat menelepon dan meminta seseorang untuk menjemput Anda. Anda dapat masuk setelah mendaftar." Lan Xuanyu berkata, "Perangkat komunikasi jiwa kita semuanya rusak. Alasan mengapa dia tidak mau menyalakan perangkat komunikasinya adalah karena dia takut akademi akan menemukannya. Jika mereka melakukannya, akan mudah untuk menemukan mereka. Karenanya, dia tidak berencana menyalakan perangkat komunikasi sebelum kembali." Penjaga itu berkata tanpa daya, "Kalau begitu tidak ada cara lain. Perangkat komunikasi jiwa sangat umum di federasi, jadi tidak ada perangkat komunikasi publik." Lan Xuanyu, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kami sedang mencari Guru Nana. Apakah kamu tahu?" Penjaga itu berkata, "Ada lebih dari 1000 guru di akademi. Bagaimana saya bisa mengenal mereka semua?" "Yang paling cantik," jawab Bai Xiuxiu. Penjaga keamanan itu tertawa. "Gadis kecil, aku hanya seorang satpam di akademi dan bukan siapa-siapa, bagaimana aku tahu begitu banyak? Ada banyak guru cantik di akademi kami. Mengapa kalian tidak pergi dan memperbaiki perangkat komunikasi Anda terlebih dahulu dan menghubunginya?" Bai Xiuxiu memandang Lan Xuanyu dan memberinya tatapan bertanya. Lan Xuanyu mengangkat bahu dan berkata, "Tidak apa-apa, aku punya rencana." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan seragam Akademi Shrek dari Ring of Fate dan memakainya.
Dia menyeringai pada penjaga keamanan. Paman penjaga gerbang, kami adalah tahun pertama Akademi Shrek dari pengadilan luar. Kami saat ini berada di tengah-tengah ujian kelulusan kami. Konten tes yang diberikan oleh akademi kami adalah untuk mengalahkan tahun ketiga akademi Anda, jadi tolong buat kami nyaman. Kita tidak bisa memaksa masuk, kan? Seragam Akademi Shrek sangat berguna, dan Lan Xuanyu sangat tenang ketika menghadapi ujian akhir Akademi Shrek yang aneh. Mereka bahkan bisa melemparkannya ke planet surga, jadi mengapa mereka tidak bisa menantang mereka? Sikap penjaga segera berubah dan dia berkata dengan hati-hati, "Jangan masuk, jangan masuk. Saya akan segera menghubungi kantor urusan akademi." Saat dia berbicara, dia memutar nomor di perangkat komunikasi jiwanya. Tidak lama kemudian, beberapa orang keluar dari sekolah. Berjalan di depan adalah seorang pria parubaya yang bermartabat dengan beberapa orang dewasa dari berbagai usia di belakangnya. Mereka jelas guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy. Setibanya di pintu masuk, pria parubaya itu langsung melihat Lan Xuanyu berseragam Akademi Shrek. Kepala sekolah, itu mereka. Penjaga itu menunjuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sebelum mundur ke samping. Dengan kepala biro pendidikan di sini, hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kalian di sini untuk menantang siswa akademi kami? Pria parubaya yang mengesankan berjalan ke arah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Halo, guru. Ini kami. Kami berada di tengah-tengah ujian akhir kami." Pria parubaya yang bermartabat itu berpikir sejenak. Sepertinya ini adalah periode ujian akhir Akademi Shrek beberapa hari ini. Namun, kami tidak menerima pemberitahuan apapun dari akademi Anda. Lan Xuanyu mengangkat bahu dan berkata, "Seperti yang Anda ketahui, Akademi Shrek kami adalah akademi nomor 1 di federasi. Mungkin guru kita sedikit sibuk dan lupa memberitahumu." "Sibuk, itu mungkin hanya kebanggaan, kan?" Seorang guru wanita di belakang pria parubaya yang bermartabat tidak bisa tidak bertanya. Lan Xuanyu tidak membantah dan hanya tersenyum pada sutradara. "Ikuti aku dulu. Saya harus mendaftarkan nama Anda. Tahun pertama Akademi Shrek, Lan Xuanyu. Tahun pertama Akademi Shrek, Bai Xiuxiu." Lan Xuanyu tidak takut Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran akan memverifikasi identitasnya dan Bai Xiuxiu. Akademi Shrek adalah kebanggaan semua akademi. Selama mereka memenangkan apa yang disebut ujian akhir, Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran tidak akan memiliki wajah untuk memverifikasi apapun. Tetapi jika mereka kalah, mereka mungkin mencoba menghubungi mereka. Seragam Akademi Shrek tidak bisa dipalsukan. Ada jejak unik Shrek di atasnya yang memiliki susunan jiwa khusus. Dekan dan beberapa guru membawa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu ke Akademi Insinyur Sun Moon Royal Soul. Lan Xuanyu melihat sekeliling. Itu benar-benar layak menjadi akademi dengan sejarah 20.000 tahun. Saat masuk, pohon-pohon yang menjulang tinggi menampilkan sejarah panjang dan kuno dari akademi ini. Banyak bangunan terlihat sangat sederhana dan tidak canggih, tetapi direnovasi dengan sangat baik dan masih sekokoh batu. Di lapangan besar, ada sekelompok akademi yang membawa beban dan melatih tubuh mereka. Melihat ukuran timah di tubuh mereka, masing-masing dari mereka mungkin memiliki berat lebih dari 30 kg. Mereka berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Bab 599 Janji 10 Pertandingan. Kepala pendidikan berjalan menuju Lan Xuanyu dan yang lainnya. "Bagaimana kalian ingin mengikuti ujian akhir?" Lan Xuanyu berkata, "Saya harus merepotkan Anda untuk mengundang tahun ketiga untuk berdebat dengan kami. Bentuk apapun bisa, 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Jika kami menang, tolong beri kami bukti agar kami dapat kembali dan melaporkan." Kepala pendidikan mengangguk dan berkata, "Karena kami tidak mempersiapkan sebelumnya, kalian harus istirahat dulu. Kami akan menghubungi kalian saat kami siap." "Baiklah, terima kasih, guru." Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dibawa ke kamar istirahat. Kepala dinas pendidikan bahkan meminta seseorang untuk membawakan mereka minuman dan makanan ringan, dan tidak ada yang peduli lagi. "Kita memang masuk tapi sekarang bagaimana kita akan memanggil guru Nana?" Bai Xiuxiu bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tertawa. "Ini sangat mudah. Persepsi guru Nana sangat kuat. Saat kita akan bertarung, aku akan menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd dan dia pasti bisa merasakan bahwa kita ada di sini, jadi dia secara alami akan datang untuk menemukan kita." Dinding luar Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran diisolasi oleh energi.
Saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk menyelidiki dari luar sekarang dan tidak bisa masuk sama sekali. Jadi, kita harus menyelinap masuk. Benar-benar, Bai Xiu bertanya, ayo bertarung kalau begitu. Apakah kamu takut? Bahkan tahun ketiga akademi kami kalah melawan kami, mengapa kami harus takut dengan tempat ini? Lan Xuanyu berkata, Bai Xiu, saya khawatir Anda akan menggertak orang lain. Lan Xuanyu, apakah saya orang seperti itu? Anda bahkan berani menangkap senior Sekte Tang, apalagi yang tidak berani Anda lakukan. Kamu semakin berani, kata Bai Xiu dengan kesal. Lan Xuanyu tersenyum. Saya dipaksa. Bai Xiu menjulurkan lidah padanya, jelas tidak yakin dengan kata-katanya. Mereka menunggu selama 1 jam penuh dan mengemil sampai kenyang. Baru kemudian kepala pendidikan kembali kepada mereka. Lan Xuanyu, Bai Xiu, kan? Kami baru saja memeriksa informasi Anda dan mengonfirmasi identitas Anda. Kalian pernah memimpin tim untuk menantang tahun ketiga Akademi Shrek dan menang. Anda adalah siswa paling berprestasi di antara tahun-tahun pertama Shrek. Sikap dekan berbeda dari sebelumnya dan dia tampak lebih berhati-hati. Lan Xuanyu tersenyum. Kamu terlalu sopan. Saya tidak layak disebut luar biasa. Tantangan mereka sebelumnya disiarkan langsung ke seluruh federasi, jadi wajar jika mereka ketahuan. Belum lama itu, meskipun Bai Xiu telah mengubah namanya, penampilannya tidak dapat diubah. Ekspresi tegas di wajah dekan menjadi jauh lebih lembut. Dia tersenyum dan berkata, sebagai siswa yang paling berprestasi di Akademi Shrek, meskipun menantang tahun ketiga di sini melanggar aturan untuk tahun pertama, kami masih akan setuju setelah beberapa diskusi. Tapi ini menyangkut reputasi akademi kami, jadi kami ingin meminta bantuanmu. Apa itu? Lan Xuanyu bertanya dengan tenang. Dekan berkata, begini, angkatan ketiga kami memiliki total lebih dari 200 orang, dan ada beberapa siswa yang cukup baik di antara mereka. Jika kita hanya memilih 1 atau 2 dari mereka, tidak akan mudah untuk memilih. Pada saat yang sama, kami berharap kalian dapat memberikan lebih banyak petunjuk kepada siswa kami. Lagi pula, kalian berasal dari Akademi nomor 1 Federasi, jadi bisakah kami mengundang kalian untuk bertanding beberapa kali lagi? Jangan khawatir, selama kalian memenangkan 1 putaran, saya akan membuktikan kepada akademi kalian bahwa kalian telah menyelesaikan ujian akhir. Lan Xuanyu, format round robin. Dekan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami tidak berani, kami tidak berani. Kalian bisa istirahat selama setengah jam di antara setiap pertandingan. Anda akan bergiliran di antara kalian berdua. Seharusnya cukup bagi kalian untuk pulih. Kami juga akan memberikan beberapa obat untuk membantu memulihkan kekuatan jiwa dan stamina Anda. Kalian juga dapat memilih untuk melakukan pertandingan selama beberapa hari. Lan Xuanyu, berapa banyak pertandingan yang harus kita lalui? Dekan berkata, kami sudah membahasnya sebelumnya, mari kita lakukan 10 pertandingan. Masing-masing dari Anda akan memiliki 5 pertandingan 1 lawan 1. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Lan Xuanyu setuju. Dekan mengangguk puas dan berkata, baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Kita akan mulai dalam setengah jam. Baiklah, maaf merepotkanmu. Dekan pergi. Bai Xiu mengerutkan alisnya dan berkata, dekan ini cukup bijaksana. Apakah dia ingin kita merangsang siswa mereka? Jika kita kalah, mereka akan mengatakan sesuatu kepada dunia luar. Para siswa Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran mengalahkan siswa berprestasi dari Shrek. Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum. Tapi apakah kita akan kalah? Bai Xiu berkata, tahun ketiga mereka mungkin memiliki armor perang 1 kata juga. Jangan ceroboh. Lan Xuanyu berkata, perlakukan saja itu sebagai latihan. Guru Nana pasti akan tertarik dengan aura kita nanti, jadi biarkan dia melihat situasi kita saat ini sehingga dia bisa membimbing kita dalam beberapa hari ke depan. Pada saat yang sama, kami akan membiarkan para siswa di sini melihat kesenjangan antara mereka dan Akademi nomor 1 Federasi. Saya tidak berpikir Anda akan mendapat masalah, itu hanya 5 pertandingan, bukan? Bai Xiu menjawab dengan acuh tak acuh, saya pikir tidak ada yang salah dengan saya hanya merasa ada yang salah dengan orang tertentu yang hanya memiliki 3 cincin. Bagaimanapun, transformasi Dewa Naga Anda hanya bisa bertahan selama 1 menit. Petik 2. Dihina. Lan Xuanyu mengejek dan berkata, tunggu saja, aku akan menunjukkan kekuatan calon pacarmu.
Aku masih bisa menang bahkan tanpa transformasi Dewa Naga. Pusat luar angkasa Shrek. Qianlei duduk di ruang tunggu dengan sedih dengan tatapan kosong di matanya. Liu Feng duduk di sampingnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Qianlei bergumam, "Frenzy, menurutmu mengapa dia menolakku? Liburan hanya beberapa hari, mengapa dia tidak mau pergi ke Heaven Luo Planet bersama kita?" Mata Liu Feng masih tertutup. "Itu normal untuk menolakmu. Ini liburan yang langka, kenapa dia tidak pulang?" Belum lama ini, Lan mungkin menolak ajakan Qianlei dan menaiki pesawat ruang angkasa untuk kembali ke Heaven Luo Planet. Liu Feng dan Qianlei telah membeli tiket dan harus menunggu beberapa saat sebelum mereka dapat berangkat ke Heaven Luo Planet. Qianlei berkata, "Benar, kamu benar." Suasana hatinya yang tertekan sepertinya segera lega. Liu Feng memutar matanya dan berkata dengan kesal, "Kamu harus memikirkan apakah Akademi akan datang ke sini untuk menangkap kita. Lagi pula, tiketnya harus didaftarkan dengan identitas kita, jadi tidak akan sulit bagi Akademi untuk menemukan kita. Kami tidak akan bisa lari bahkan jika kami telah mematikan perangkat komunikasi jiwa kami." Qianlei berkata, tapi tidak ada gunanya menangkap kita. Pesawat ruang angkasa itu tidak bersama kita. Kami tidak tahu apa-apa. Liu Feng berkata, "Tidak masalah, kita sudah selesai dengan ujian akhir. Apakah kita menghadapinya sekarang atau setelah liburan, itu hanya masalah waktu. Ada satu hal lagi yang harus Anda pertimbangkan." "Apa?" Qianlei bertanya dengan ragu. Liu Feng tiba-tiba tertawa, sedikit aneh. "Setelah kita sampai di rumah, apakah menurutmu orang tuamu masih akan mengenalimu?" Setelah belajar di Akademi Shrek selama 1 tahun penuh, setiap siswa baru dapat dikatakan telah mengalami perubahan total, tetapi untuk mengatakan siapa yang paling banyak berubah dan berkembang bukanlah Lan Xuanyu, juga bukan Liu Feng, Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Tang Yuge, atau Yuanen Huihui. Itu adalah Qianlei. Orang harus tahu bahwa ketika Qianlei pertama kali tiba di Akademi Shrek, dia sepenuhnya mengandalkan bantuan Lan Xuanyu untuk masuk ke Akademi ditambah fakta bahwa jiwa bela dirinya unik. Dan sekarang, setahun kemudian, dia sudah memiliki kekuatan untuk bertahan. Dengan kekuatan Golden Behemoth dan dukungan dari rekan satu timnya, dia bahkan mengandalkan kulit kasar dan dagingnya yang tebal untuk memblokir serangan dari Soul Sage 7 Cincin. Meski hanya berlangsung sebentar, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia sekarang. Di seluruh tim, kekuatannya menduduki peringkat teratas. Paling tidak, Liu Feng bukanlah tandingannya. Kultivasinya juga meningkat menjadi 4 ring, dan dialah yang paling banyak berubah di tahun ini. Pada saat yang sama, penampilannya telah berubah. Tubuh gemuknya hilang, digantikan oleh otot yang kuat dan dia tumbuh jauh lebih tinggi. Hanya dari penampilannya, wajar untuk mengatakan bahwa dia berusia 16 atau 17 tahun. Padahal, usianya baru 13 tahun. Bab 600 semua orang kembali ke rumah mereka. Qianlei menggosok wajahnya dan menyadari bahwa kulitnya tidak lagi memiliki tekstur seperti anak kecil. Dia kemudian melihat lengannya yang kuat yang tidak memiliki kelebihan lemak dan berkedip. Sejak perubahan pada tubuhnya, dia telah berkultivasi dengan rajin seperti teman-temannya. Dia sibuk setiap hari dan tidak berani mengendur sedetik pun. Sekarang setelah dia benar-benar tenang, dia menyadari betapa besar perubahan dalam dirinya. Itu benar, mungkinkah orang tuanya masih mengenalinya? Qianlei menoleh untuk melihat Liu Feng. Bagaimana jika mereka tidak mengenali saya? Liu Feng berkata, tidak ada pilihan, hanya berakhir di jalanan. Qianlei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wahaha, ibuku telah memintaku untuk menurunkan berat badan. Setelah melihatku kembali dengan sosok yang begitu sempurna, dia pasti akan sangat gembira. Bisakah saya dianggap pria tampan sekarang? Cepat, katakan padaku, Frenzy. Katakan padaku yang sebenarnya. Liu Feng menoleh dan menatapnya. Meskipun penampilan Qianlei tidak bisa dibandingkan dengan Lan Xuanyu, sosoknya telah membaik dan dia tidak jelek. Dia cukup jantan, tapi citranya terlalu berbeda dari sebelumnya dan dengan keakraban karakternya, tidak ada yang benar-benar memperhatikan penampilannya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tampak baik-baik saja. Tidak apa-apa, Liu Feng jelas tidak akan memujinya. Qianlei berdiri dan berjalan ke satu arah. Kemana kamu pergi? Liu Feng bertanya dengan curiga. Pergi ke toilet, ada cermin di toilet. Saya akan melihat ke cermin dan melihat betapa tampannya saya. Petik 2.
Pesawat ruang angkasa itu terbang dengan mulus di luar angkasa. Selama pesawat ruang angkasa tidak bertemu dengan sabuk meteorit, biasanya cukup stabil. Lan mungkin setengah sadar di kursinya dan kadang-kadang bermimpi tentang berbagai adegan. Ada adegan dia dan Bai Xiu-Xiu memakan teratai kembar Dewa Es, adegan semua orang mempertaruhkan semuanya bersama-sama, dan Qian Lei yang gendut dan menyebalkan itu. Setelah dia rileks, dia benar-benar merasa lelah. Dia sedikit terlalu lelah selama setahun terakhir, dan sekarang tidak ada kompetisi, tidak ada ujian, tidak ada tekanan karena tertinggal dari pasangannya, tidak ada sparring. Dia tidak perlu menghadiri kelas atau mengemudikan pesawat tempur luar angkasa. Dia hanya perlu duduk di pesawat ruang angkasa dan pulang. Dia bahkan tidak ingin bermeditasi, dia hanya ingin bersandar dengan malas di kursinya, meskipun dia setengah tertidur. Keluarga Titan. Yuanen Hui bergegas ke gerbang utama dengan penuh semangat dan berteriak, "Aku kembali." Rumah itu sangat sepi dan biasanya tidak banyak orang di dalam rumah. Keluarga mereka tidak berkembang dan setiap orang memiliki urusan sendiri untuk dilakukan. Dia berjalan melewati halaman dan masuk ke aula utama. Dia mengambil secangkir air dingin dan meneguknya. Yuanen Hui segera merasa sangat nyaman. Seolah dipicu oleh suaranya, seorang wanita yang sangat cantik berjalan menuruni tangga. Saat dia melihat Yuanen Hui, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. "Sayang, kau kembali. Kemana saja kamu beberapa hari ini? Akademi Anda hanya mengatakan bahwa Anda mengikuti ujian akhir khusus tetapi tidak memberitahu kami kemana Anda pergi." "Mama." Begitu melihat wanita cantik itu, Yuanen Hui langsung menerkam ke depan seperti anak kecil dan memeluk pinggangnya dengan senyuman di wajahnya. Wanita itu mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Senang kamu kembali." Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa Yuanen Hui sangat mirip dengan wanita ini. Jika itu di malam hari, mereka mungkin terlihat hampir sama. Wanita ini juga memiliki sepasang telinga yang tajam. Mantan putri ras elf ini sekarang menjadi menantu keluarga Titan. Dia memiliki sepasang mata merah muda yang sangat langka yang jernih dan bergerak. Matanya dipenuhi dengan cinta saat dia menatap Yuanen Hui. "Kami mengikuti ujian akhir dan baru saja menyelesaikannya. Kami telah menyelesaikan misi kami dan sekarang liburan. Saya bisa beristirahat di rumah selama setengah bulan." Yuanen Hui terkikik. Yun Duo tersenyum. "Itu bagus. Apa yang ingin kamu makan? Momi akan memasaknya untukmu." "Oh, benar, nenekmu juga menanyakan bagaimana fusimu dengan Phantom Dragon." "Itu cukup bagus." Ia terbangun dengan cukup cepat, terutama setelah memakan buah kaisar yang diberikan kakak Suanyu kepadaku. Yuanen Hui tersenyum. Yun Qiao mengusap kepala putranya dengan lembut dan berkata, "Baiklah, istirahatlah dulu. Ibu akan meneleponmu saat kita sedang makan." "Baiklah." Yuanen Hui memeluk ibunya dan naik ke atas. Semburat sakit hati melintas di mata Yun Liao saat dia melihatnya pergi. Dia menghela nafas pelan dan berjalan menuju dapur. Dia selalu merasa berhutang budi kepada putranya. Mengapa Yuanen Hui laki-laki di siang hari dan perempuan di malam hari? Ini banyak hubungannya dengan dia sebagai ibunya. Umur ras peri itu panjang, tetapi masalahnya adalah sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan keturunan. Ayah Yuanen Hui pernah berselingkuh dengannya saat menjelajahi planet elf. Dia tidak berharap dia benar-benar hamil pada kali pertama. Biasanya, kemungkinan besar dia akan hamil selama sekitar 30 tahun sebelum melahirkan Yuanen Hui. Namun, dia tidak mau tinggal terlalu lama karena selama kehamilan, ibu elf harus melalui cara istirahat khusus untuk memastikan kelangsungan hidup anaknya. Lagi pula, ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan dalam 30 tahun. Tapi Yun Liao tidak tahan berpisah dengan kekasihnya, jadi dia menyelinap ke gua elf dan mengandalkan pengaruh aura naga elf untuk mempercepat kehamilan secara paksa. Ini memungkinkan Yuanen Hui lahir hanya dalam 8 bulan, bukan 30 tahun, itu bahkan lebih pendek dari manusia. Selama proses ini, meskipun Yuanen Hui menyerap energi yang cukup, dia tidak tahu apa yang salah, yang mengakibatkan perbedaan jenis kelamin antara siang dan malam. Yun Liao sangat menyesali hal ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menyatakan kepada ras elf bahwa dia adalah anak yang lahir setelah 30 tahun hamil. Karena itu juga dia, yang merupakan pewaris generasi Raja Elf berikutnya, melepaskan hak warisannya dan datang ke dunia manusia untuk membawa anaknya mencari ayahnya.
Hal ini menyebabkan serangkaian perubahan keluarga dalam keluarga Titan dan ibu Tang Yuge membawanya keluar. Ini juga alasan mengapa Tang Yuge memusuhi Yuanen Huihui. Namun setelah berada di keluarga Titan selama lebih dari 10 tahun, Yun Liao hidup dalam pengasingan dan tidak pernah berpartisipasi dalam apapun dalam keluarga. Dia hanya merawat suami dan anak-anaknya, memenuhi tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Dia secara bertahap diterima oleh keluarga Titan tetapi ibu Tang Yuge memiliki karakter yang kuat dan tidak pernah kembali. Yun Liao mengingat masa lalu dan membuat beberapa hidangan favorit Yuanen Huihui. Dia kemudian pergi ke kamarnya di lantai atas dan memintanya untuk makan. Pintunya tidak terkunci. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat Yuanen Huihui tergeletak di tempat tidur tanpa mempedulikan citranya. Dia tertidur lelap dan wajahnya yang cantik memerah saat dia menarik napas dalam-dalam. Anak ini benar-benar kelelahan. Yun Duo berjalan maju dengan hati yang sakit. Dia berlutut di tempat tidur dan mencium pipinya sebelum menutupinya dengan selimut. Biarkan dia tidur dulu dan makan ketika dia bangun. Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon. Di ruang tunggu, Lan Xuanyu dan Bai Xiu sedang mendiskusikan bagaimana penampilan mereka nanti. Cara teraman adalah mereka berdua bergiliran dan bersaing satu persatu. Ada cukup waktu untuk istirahat di antara setiap pertandingan dan mereka merasa itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tepat pada saat ini, pintu ruang tunggu terbuka. Sosok dan aura yang akrab segera menarik perhatian mereka. Mengenakan gaun putih panjang, rambut peraknya dibiarkan tergerai dan mata ungunya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Saat dia melihat mereka, dia memiringkan kepalanya dan tersenyum.